Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya semua? Ya, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali pada pagi hari ini. Dan saat ini kita datang kembali kepada hadirat Tuhan. Kita mau beribadah, memuji dan menyembah Dia. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya ajak setiap kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Bapakku datang
hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidup kami, di hidupku. Kami menyembahmu Tuhan Yesus, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya percayakan Kau ada bagiku. Tak usah takut sebab Kau serta kami Tuhan. Tak usah takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalam. Tak usah ku cemas katakan. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Kami nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan Yesus. Tak usah kita takut katakan dengan imanmu bersama. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi Kita angkat kedua tangan kita, katakan. Sembah Dia, sembah Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, we worship you. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh datang kembali
berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, namun Engkau melayakkan kami. Dan kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Benar Tuhan, selama hidup kami tetap mau menyembah Engkau. Seburuk apapun masa lalu kita, mungkin seringkali kita merasa, Tuhan, aku gak layak, aku gak berharga di mata Engkau. Namun perlu kita tahu, perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Sebab apa yang dilihat Allah, bukanlah yang dilihat manusia. Tuhan melihat setiap hati kita. Saya ajak setiap kita untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan selama hidup kita. Dan kita minta ampun atas segala pelanggaran dosa yang telah melukai hati Tuhan. Dapat melupakan kebaikan yang telah kami terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau terus menerima kami. Kau
telah ditebus oleh Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama mau meneguhkan iman kita kembali dengan melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya semua. Yang di rumah-rumah siap untuk memuji Tuhan. Satu nama yang layak kita puji, yang layak kita agungkan. Nama Yesus di atas segala-galanya, amin. Mari kita bangkit bagi Tuhan kita. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian bangkit, serukan nama Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan. Satu-satunya yang dapat kami andalkan, satu-satunya yang dapat kami percaya sepanjang hidup kami, hanya Engkau.
bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati dia. Berikan kami hati yang mau diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo semua, selamat pagi. Ketemu lagi kita di kelompok kecil kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik menarik. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu sama kalian nih. Misalnya gini, kalian diberi kesempatan sama orang tua kalian nih ya, untuk pilih hadiah ulang tahun. Nah, terus papamu waktu itu bilangnya gini, kali ini kamu boleh loh pilih hadiah ulang tahun handphone. Dan kamu boleh pilih merek apa aja, tipe apa aja. Terserah. Nah, kira-kira kalau kalian boleh pilih, kira-kira yang kayak gimana sih yang kalian mau pilih? Yang bagus dong, Pak. Yang mahal, Pak. Oh, yang bagus, yang mahal. Nah, kira-kira kalau yang bagus dan mahal itu kayak apa? Yang bagaimana sih? Oppo, Pak, Oppo. Oh, hah? iPhone, Pak. Lalu? Xiaomi. Ya, mungkin kalian itu punya selera masing-masing ya. Kenapa? Apa yang terbaik menurut seseorang belum tentu terbaik menurut yang lain ya. Nah, tapi begini, hari ini kita mau belajar ada satu sebenarnya yang kita semua bisa sepakati sebagai yang terbaik, yang terutama dan teristimewa. Dan itu adalah Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya yakin semua orang yang ada di dunia ini akan setuju bahwa itulah yang terbaik, yang terutama dan teristimewa. Nah, terlebih hari ini kita akan belajar tentang sosok Yesus Kristus. Sosok Yesus Kristus juga adalah satu sosok yang dimana merupakan sosok yang terbaik di dunia ini. Tapi permasalahannya adalah tidak semua orang itu bisa setuju dengan ini. Karena apa? Mereka punya pandangan ataupun pengajaran yang berbeda dari kita. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu belajar. Mengapa kita bisa punya alasan bahwa Yesus itu adalah yang terbaik dan teristimewa. Nah, hari ini kita akan mau belajar dari kitab Ibrani. Nah, sekalian, kitab Ibrani itu penuh dengan banyak sekali penjelasan tentang Yesus itu adalah yang teristimewa, yang terutama. Nah, secara khusus untuk orang-orang Yahudi. Karena apa? Kitab ini dituliskan kepada orang Ibrani. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Dituliskan kepada mereka, dan mereka itu punya latar belakang begini ya. Mereka itu memandang malaikat itu sosok yang tinggi. Karena apa? Perjanjian lama semuanya dikatakan disampaikan melalui malaikat dan juga para nabi. Jadi sosok malaikat dan nabi itu adalah sosok yang menyampaikan firman Allah. Nah, tetapi penulis kitab Ibrani mengatakan begini, bahwa Yesus ini tidak hanya sekedar menyampaikan firman seperti nabi ataupun malaikat. Tapi Yesus itu justru adalah firman itu sendiri yang datang dan menjadi manusia di dunia ini. Nah, itulah yang kenapa mereka juga di dalam kehidupan sehari-hari, selain mereka itu malaikat dan nabi ya, mereka juga ada sosok yang mereka juga begitu hormati, yaitu imam-imam. Karena apa? Di dalam sistem keagamaan mereka, imam itu punya posisi yang sangat tinggi. Dan selain imam, juga raja. Karena waktu itu mereka di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, Kekaisaran Romawi. Dan raja itu juga punya posisi yang sangat tinggi, di dalam punya kuasa yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, di kitab ini penulis juga ingin mengatakan pada mereka bahwa Yesus ini lebih tinggi dari semua itu. Lebih tinggi dari malaikat, karena dia adalah firman itu sendiri. Lebih tinggi dari para nabi juga ya. Bahkan nabi terbesar yang ada di dalam sejarah orang-orang Israel itu adalah Nabi Musa. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan Yesus lebih dari itu. Imam juga. Imam besar mereka itu adalah Imam Harun. Yesus lebih dari itu. Raja. Nah, di dalam sejarah mereka, leluhur mereka ada Abraham pernah bertemu dengan seorang raja. Namanya Raja Melkisedek. Dan raja ini juga bertindak sebagai imam. Dan penulis kitab Ibrani menggambarkan itu juga lebih tinggi daripada Melkisedek. Jadi kalau bicara soal raja, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah yang paling tinggi. Nah, penulis kitab Ibrani ini menyimpulkan begini ya, di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3a. Dia mengatakan begini ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, dengan kata lain penulis kitab Ibrani itu ingin menyampaikan kepada yang membaca, para pembacanya itu begini ya. Dia mengatakan Yesus itu punya otoritas yang tinggi, tertinggi. Dan bahkan dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, memang betul ya, kita tahu banyak orang yang mungkin akan atau belum bisa menerima akan kenyataan seperti ini ya, keilahian Kristus. Banyak orang mungkin punya pandangan yang berbeda. Mereka punya pengajaran yang berbeda. Nah, saya yakin kalian mungkin juga menemukan itu di tengah-tengah kehidupan kalian. Mungkin ada keluarga kalian, orang tua yang mungkin belum memiliki kesamaan konsep dengan kita. Nah, inilah yang juga mungkin kita bisa bahas di sini ya. Nah, saya yakin mungkin kalian sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau sharing. Silakan. Ya. Emang benar kalau Tuhan itu Allah? Apa sih buktinya? Oke. Nah, gini. Alkitab itu punya banyak bukti sebenarnya. Ya, tentang keilahian Yesus. Nah, salah satu yang paling banyak itu mencatat itu adalah kitab Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Sehingga dia itu punya kedekatan yang sangat dekat dengan Yesus. Dan dia menuliskan kitab Yohanes ini, dia menuliskan itu, menyampaikan itu banyak sekali tanda-tandanya atau banyak sekali ciri-cirinya mengapa Yesus itu bisa disebut Allah. Dan dia memberikan dengan 3 kali 7 penjelasan. 7 itu adalah angka sempurna di dalam orang Yahudi itu ya. Nah, 7 yang pertama itu dia menceritakan tentang 7 mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dan salah satu yang paling spektakuler itu adalah Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, kamu bayangkan, pernah enggak ada manusia itu bisa bangkitkan orang dari kematian? Ada? Tidak ada. Itu satu-satunya hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Nah, selain tentang mukjizat, dia juga menggambarkan Yesus itu mengaku ya dengan sebutan aku adalah. Sebagai contoh, dia mengatakan aku adalah air hidup, aku adalah jalan kehidupan ya, aku adalah keselamatan, aku adalah gembala yang baik. Nah, frasa aku adalah ya itu sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang merujuk kepada Allah Yahweh. Jadi kalau orang Yahudi mendengar kata aku adalah, langsung mereka ini mungkin merinding. Ini seseorang yang mengaku sebagai Allah Yahweh. Nah, ini adalah sesuatu yang bagi kita mungkin kita tidak mengerti, tapi orang-orang Yahudi mereka akan sangat mengerti itu. Dan 7 yang ketiga itu adalah kesaksian orang-orang terdekat Yesus. Ada ibunya sendiri, ada saudaranya, ada murid-muridnya. Mereka memberikan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Dan dia datang itu untuk mengampuni dosa manusia. Dan juga menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, ada seorang penulis, dia menuliskan seperti ini ya. Dia mengatakan gini. Apa yang diucapkan oleh Yesus, yang dikatakan dan yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebenarnya sesuatu yang spektakuler. Dan hanya ada 4 kemungkinan tentang sosok Yesus itu. Ya. Yang pertama, dia katakan kalau Yesus berani berkata seperti itu, maka bisa jadi dia itu seorang gila. Bayangkan ya. Atau yang kedua, mungkin dia seorang yang bodoh. Saking bodohnya dia ngaku sembarangan. Ya. Yang ketiga, mungkin Yesus itu seorang penipu. Dan yang keempat, Yesus itu benar-benar Allah seperti apa yang dia ungkapkan. Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, mungkin enggak sih Yesus itu orang gila? Banyak orang ikut dia loh ya. Pernah sampai 5.000-an orang mendengarkan dia. Bayangkan kalau ada orang yang mengikuti orang gila, lama-lama dia juga stres kan? Lama-lama pengikutnya juga pasti gila sendiri, betul? Tapi justru apa yang terjadi dengan murid-muridnya, mereka mengikuti Yesus dan mereka berubah. Hidupnya ditransformasikan menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih gila. Dan yang kedua, kalau mereka mengatakan kemungkinan kedua bahwa Yesus itu bodoh, itu juga tidak mungkin. Karena apa?
Kalau kita membaca semua ucapan Tuhan Yesus itu penuh hikmat. Luar biasa. Bahkan ada satu bagian di dalam ucapan Tuhan Yesus yang dikhotbah di bukit itu ya. Itu dikagumi banyak orang-orang pintar bahkan sampai pada hari ini. Salah satu pengagum khotbah di bukit itu adalah seorang sosok yang terkenal yaitu Mahatma Gandhi. Dia begitu kagum dengan ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang begitu berhikmat, begitu berkuasa. Ya. Yang ketiga, kalau Yesus itu seorang penipu, mungkin enggak? Mau enggak kamu itu ya sudah ditipu, kamu ikut dia kemana-mana sampai sekian tahun? Pasti selama 3 tahun bersama-sama dengan seseorang, kalian bisa mengenal dia dengan baik kan ya? Kalau dia itu penipu, pasti kalian juga tahu. Pasti akan bilang itu jangan kamu ikut, itu penipu. Nggak perlu sampai 3 tahun. Ya, beberapa bulan aja udah ketahuan belangnya, udahlah. Sama teman aja kalau tahu dia penipu, udahlah kita unfriend deh. Ya, IG-nya unfollow. Ya, begitulah. Kita tidak akan mau berhubungan dengan seseorang yang penipu. Nah, kalau ketiga hal ini sudah tidak mungkin ya. Secara logika kita pikir tidak mungkin. Hanya masih menyisakan satu. Satu kemungkinan terakhir, Yesus itu benar-benar Allah. Dan dia itu adalah benar sesuai dengan pengakuannya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jelas? Oke. Ada yang lain? Mungkin mau tanya? Pak. Iya, silakan. Orang tua saya di rumah menyembah Allah lain, Pak. Kalau memang Tuhan satu-satunya Allah, berarti yang orang tua saya sembah bukan Allah dong, Pak? Oke. Nah, begini ya. Di kitab Ibrani ini, ya, secara khusus di bagian awal, itu ada satu bagian yang penulis kitab Ibrani mengatakan seperti ini ya. Saya bacakan ya dari Ibrani pasal 1 ayat 2b. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi artinya begini. Oleh Yesus ini, itu alam semesta dijadikan. Nah, kalau begitu artinya Yesus juga adalah Allah pencipta dong. Betul ya? Kalau Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dan dia yang paling berkuasa di alam semesta ini, mungkin enggak ada Allah lain yang juga berkuasa di dalam semesta ini? Sebagai contoh gini ya. Contoh misalnya di rumah kalian nih ya. Di rumah kalian yang punya otoritas siapa sih? Papa. Ya? Oke, anggaplah papa mama, mereka sharing otoritas ya. Papa mamamu itu punya otoritas di rumah. Lalu tiba-tiba suatu hari ada satu orang datang ke rumahmu. Perintah kalian. Kamu pergi cuci piring. Kamu pergi cuci baju. Kamu setrika baju. Mau enggak? Kenapa enggak mau? Dia bukan siapa-siapa. Ya? Yang punya otoritas siapa? Papa dan mama. Kalian enggak mau dong diperintah oleh orang yang tidak punya otoritas. Yang bukan siapa-siapa. Karena apa? Kalian tahu dengan sangat jelas yang punya otoritas itu adalah papa dan mama saya. Begitu juga dengan dunia ini, alam semesta ini. Yang menciptakan Allah, yang punya kuasa Allah, yang berotoritas Allah. Tidak mungkin Allah akan membiarkan orang lain berkuasa dan berotoritas di situ. Ada orang yang berani sembarangan datang ke rumah kalian pasti diusir sama papamu, betul ya? Ya, mungkin dipukul bapak belum. Enggak lah ya, papa kalian baik-baik ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau seandainya kita tahu yakin Yesus itu Allah yang benar, maka kita juga tidak perlu memikirkan lagi apakah ada Allah lain yang benar. Jelas? Oke. Ada yang lain mungkin yang terakhir mau tanya? Ya, Pak. Ya. Nah, kemarin tuh ada yang datang ke rumah saya. Terus dia ngajak belajar Alkitab bareng gitu kan. Terus dia bilang Tuhan Yesus tuh ciptaan Allah yang paling sempurna. Gimana tuh? Oh, oke. Gini, saya yakin dia waktu ajak kamu diskusi ya, pasti ada satu ayat yang dia kutip. Itu dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15, betul? Itu, Pak. Nah, jadi gini. Itu memang adalah satu ayat yang seringkali disalah tafsirkan oleh orang-orang. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, Kolose 1:15 bunyinya seperti ini ya. Saya buka di Alkitab ya. Bunyinya seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan.
Nah, permasalahannya kata yang sulung itu seringkali salah dimengerti. Karena kita seringkali tahu ya yang sulung, anak sulung. Siapa anak sulung di sini? Hah? Ada yang anak sulung? Anak sulung itu kan kamu dilahirkan yang paling pertama, betul ya? Atau katakan Tuhan, menciptakan yang sulung. Dia yang pertama kali diciptakan seperti Adam gitu ya. Tetapi permasalahannya kata sulung di sini tidak harus selalu berarti dia itu dilahirkan yang paling sulung. Tapi ini juga adalah bisa juga merupakan satu kiasan yang untuk menolong setiap kita itu lebih mengerti. Apa yang menjadi sosok Yesus di sini? Sosok Yesus dikatakan yang sulung itu adalah, kalau kalian sebagai anak sulung punya adik nggak di rumah? Punya? Oke. Kalau kamu buat sesuatu yang agak inilah ya, melanggar aturan, membantah orang tua, adik-adikmu ikut nggak kira-kira? Kadang-kadang mereka suka ikut-ikut. Kakak boleh, kenapa saya nggak boleh gitu ya? Nah, jadi sosok sulung ini biasanya itu menjadi teladan. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus disebut yang sulung supaya apa? Semua yang mengikut Yesus meneladani Yesus yang sulung. Nah, secara khusus lagi di bagian ini sebenarnya mereka itu mencaplok keluar ayat 15 tanpa melihat ayat-ayat lain. Kita tahu kalau kita belajar Alkitab, kita nggak bisa sembarangan keluarkan satu ayat begitu. Kita harus melihat konteks dari ayat-ayat yang lain. Secara khusus lagi ayat-ayat yang ada di bawahnya ini 16, 17, 18 itu penting untuk kita ketahui ya. Nah, saya akan bacakan ya dari ayat 16, 17 dan 18 ya. Ayat 16 bunyinya gini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ini saya tekankan di sini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia ini siapa dia ini? Dia ini ya Yesus. Karena dari tadi bicaranya soal Yesus yang sulung. Maka segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia apa? Untuk Dia supaya Dia juga berkuasa di atas segala ciptaan ini. Nah, ini yang mereka tidak mau baca. Mereka hanya fokus di ayat 15. Ini loh Yesus ini yang sulung, ini lahir nih, ini diciptakan. Gitu ya. 16 memberikan penjelasan. Enggak seperti itu. Tapi Dialah yang menciptakan dan Dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu itu. Kemudian ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Apa yang ada dari segala sesuatu duluan ada. Bumi segala sesuatu belum ada nih. Belum diciptakan. Tapi Dia sudah ada. Itu siapa coba? Siapa? Allah. Tuhan. Hanya Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Maka kesimpulannya adalah kalau kita melihat ayat ini, kalau Dia sudah ada terlebih dahulu, Dia itu Tuhan. Ayat 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung. Kembali ya, yang sulung disebut di sini. Yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia yang terlebih dahulu mati. Menderita, mati di atas kayu salib, dan kemudian 3 hari kemudian Dia bangkit. Artinya setiap kita kalau kita mengalami penderitaan, kita juga jangan komplain dong. Yesus yang sulung memberikan teladan, Dia menderita kok, ya kan? Dia mati. Maka kita juga tidak perlu takut kematian. Kenapa? Dia yang bangkit. Dia yang pertama sudah bangkit, dan kita pada akhirnya juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan yang sulung. Dia yang akan terlebih dahulu ya membuka jalan bagi relasi kita dengan Allah yang sudah terputus. Maka Dialah yang akan mempersatukan kita kembali dengan Allah. Sehingga pada saatnya nanti setiap kita juga kita akan bersama-sama dengan Allah. Nah, dari semua yang kita pelajari pada hari ini, kesimpulan yang kita ingin ambil adalah hanya satu ya. Bahwa Yesus adalah Allah dan tidak ada yang lain. Setuju nggak seperti itu? Ya. Nah, kalau begitu, kita semua yang sudah percaya nih ya kepada Yesus Kristus, kita menyadari bahwa Yesus yang terbaik. Kita sudah memiliki sosok terbaik dalam hidup kita. Maka kita nggak perlu lagi mikirin yang lain. Nggak perlu lagi mikir, wah pertimbangkan, yang ini gimana gitu ya.
Nggak perlu. Karena apa? Kita sudah punya yang terbaik. Nah, sama juga seperti gini. Tujuan penulis kitab Ibrani ini menuliskan ini, dia ingin mengingatkan kepada pembacanya. Supaya jangan sampai mereka itu murtad. Tahu murtad ya? Murtad itu meninggalkan Yesus dan mencari yang lain. Nah, seperti di Ibrani 3 ayat 12 ya. Di sini dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, ini yang perlu menjadi satu yang selalu kita ingat ya. Jangan sampai kita murtad dari Allah yang hidup. Kita sudah mengenal sosok ini. Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Maka kita sudah ditebus, kita jangan tinggalkan dia lagi. Nah, kiranya setiap kita juga selalu semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dan lewat pembelajaran hari ini juga menolong kita untuk tidak goyah dan tidak lagi meragukan Tuhan. Apalagi berpikir untuk pindah iman. Nah, kita kembali ke tadi di awal ya. Tadi saya tanya tentang kalau punya HP mau yang apa, yang bagus gitu ya. Nah, kalau kalian di sini siapa yang punya handphone paling bagus nih? Dia. Wah. Wih, iPhone 11, Bo. Gini Cynthia, handphonemu bagus ya. Tukaran sama saya mau nggak? Tukaran kayak gimana dulu, Pak? Nah, nih saya punya 3 nih. Kau pilih deh, mau yang mana? Ada 3. Enggak, Pak, jelek. Mau. Hah? Gini deh, 3 tukar 1 mau? Enggak, Pak. Hah? Itu tuh kecap-kecap, Pak. Jelek HP-nya. Yakin nggak mau nih? Enggak, Pak. 3 tukar 1 loh. Enggak. Nah, kalau handphone aja nggak mau. Nah, sekarang kita sudah punya sosok Yesus yang terbaik. Seperti kalian punya handphone yang terbaik. Mau nggak Yesus kita tukar sama yang lain? Enggak. Mau? Kita sudah punya sosok terbaik di dalam hidup kita. Kita nggak mau menukar dengan yang lain. Ya. Maka dari itu, kiranya ini juga bisa menjadi komitmen kalian. Ya. Komitmen dan tekad kalian. Semakin setia lagi mengikut Tuhan. Semakin lagi kalian betul-betul berkomitmen untuk taat kepadanya dan hidup sesuai dengan perintahnya. Setuju semua? Setuju. Oke, saya mau doakan ya untuk kalian semua ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar lewat firman-Mu tentang siapa Yesus. Dia adalah yang teristimewa, yang terutama, dan betul-betul adalah yang paling baik yang pernah ada. My Jesus is the best. Maka dari itu Tuhan, tolong setiap kami juga kiranya terus boleh berkomitmen di dalam hidup kami. Bahwa kami sudah yakin kami memiliki yang terbaik. Dan kami tidak akan lagi berpikir untuk lari ataupun kami berpindah ke yang lain. Kiranya Tuhan yang juga terus menolong dan terus menyertai kami, membantu kami untuk terus menjaga iman dan komitmen kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Memilih
Ya, bersyukur kita boleh bersama-sama ya, sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan. Di minggu ini ada beberapa teman kita yang bergabung, naik dari kelas 6. Mereka telah bergabung beribadah bersama-sama. Kita menyambut dengan senang hati teman-teman yang sudah bergabung. Kita dalam beberapa minggu ini akan ada teman-teman dari kelas 6 akan bergabung. Kita bersama-sama sebagai kakak, kita boleh menyambut mereka. Dan hari ini kakak juga ingin mengingatkan kita semua untuk tetap ikut di dalam kelompok kecil. Karena itu ada wadah di mana kita boleh menghadapi pandemi ini dengan lebih baik. Di mana kita boleh terus bersama-sama di dalam satu kelompok bertumbuh ke arah yang lebih baik. Jadi diingatkan kembali untuk mengikuti kelompok kecil. Oke, sedemikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Saat ini kita mau kembalikan segala hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita naikkan Bapa, terima kasih. Bersama-sama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan duduk kembali, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. When the music fades, all is stripped away, and I simply longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear.